pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now sedang kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Duta Petani Milenial dan Young Ambassador Agriculture 2023 Putu Winda Eristiana. Nah, kita mau bahas tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Winda. Puna Pigatre. Becik nih ke. Aduh, nih kelihatan cerdas banget. Ini kita kedatangan tamu yang cerdas nih, Bajang Bali. Asal dari Buleleng ya, perbatasan Pancasari, ya, perbatasan Bedugul ya, sama perbatasan Buleleng sama Tabanan ya. Pokoknya mepet sama Bedugul lah kan. Nah, nanti kita mau bahas tentang kalau kita sudah ngomongin Buleleng, Bedugul, pasti arahnya ke pertanian ya. Nah, Winda, sekarang kesibukannya apa sih? Jadi di sini ada beberapa kesibukan yang numpuk belakangan ini. Yang pertama itu ngurus bisnis di rumah, kebetulan dipercaya sebagai marketing communication di Biwanda Agro. Setelah itu yang kedua ada kesibukan sebagai mahasiswa, itu di Jimbaran. Salah satu mahasiswa agroekoteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Setelah itu selanjutnya ada juga beberapa tugas-tugas yang bisa dibilang tugas negara ya. Itu ada sebagai Duta Petani Milenial, dan yang terbaru ada sebagai Young Ambassador Agriculture 2023. Jadi di sana itu ada beberapa kesibukan yang memang mengharuskan untuk jarang di rumah seperti itu, Mbak En. Iya, berarti sibuk banget ya, udah mulai padat ya. Iya, padat. Apalagi sekarang sudah menyandang sebagai duta pertanian, itu luar biasa. Rasanya tugasnya berat ya. Tidak terus di Bali, harus ke sana, kemari, ke Jakarta, terus besok kemana? Kebetulan besok banget ini ada acara PENAS. PENAS itu Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang akan diadakan di Sumatera Barat, di Padang. Itu yang langsung dihadiri oleh Bapak Presiden langsung, serta ada beberapa petinggi pertanian se-ASEAN. Waduh, salah satunya ini nih, luar biasa mewakili Bali. Iya, mewakili Indonesia lebih tepat. Indonesia ya, membawa nama Bali pula. Iya kan sekali. Sekarang masih sibuk kuliah juga di pertanian ya? Iya, di pertanian Universitas Udayana. Iya, nah itu kan sangat luar biasa ya, bisa membagi waktunya nggak sulit tuh? Untuk waktu sih belakangan ini agak crowded karena di kampus pun sudah bisa dihitung-hitung sudah lebih dari sebulan ya liburnya semester ini, karena dispensasi lah, karena lomba. Dan kebetulan juga untuk lomba yang ambasador ini di bulan Mei mungkin cuman dapat ngampus seminggu aja, sisanya dispensasi, tapi masih bisa kekejar ya? Iya, astungkar masih bisa kekejar. Nah, ini kita kan ngomongin masalah pertanian nih, ngomongin masalah petani. Sebetulnya sejak kapan sih Winda mulai terjun ke dunia pertanian? Nah, waktu itu saya nggak ada, sebenarnya kalau dibilang nggak ada niat salah, tapi emang benar-benar nggak ada niat sih, Mbak. Jadi waktu itu tahun berapa? Tahun 2020 awal. Jelang pandemi? Iya, menjelang pandemi. Waktu itu saya tuh cita-citanya jadi dokter ceritanya. Karena waktu itu dokter tuh kayak wah gitu. Tapi karena COVID, dokter itu banyak yang jadi relawan, nggak jadi dokter, batal. Jadi waktu itu saya balik karena saya jadi anak rantau di Singaraja, karena pandemi dipulangkan kan sekolah online. Sekolah online baru sekolah sekitar 6 bulan, itu dipulangkan. Habis itu kebetulan juga notabene orang tua saya itu sebagai seorang petani di Pancasari sendiri. Jadi di sana saya sebenarnya belum ada niat, tapi dijerumuskan. Lebih tepatnya seperti dijerumuskan ya sama orang tua sendiri. Itu kayak ya karena waktu itu emang benar-benar sektor pertanian aja yang masih bisa hidup waktu baru awal-awal pandemi yang benar-benar muncak. Cuman sektor pertanian yang bisa hidup, jadi di sana saya benar-benar kayak ya dijerumuskan, kamu harus masuk mau nggak mau gitu. Jadi rencana awalnya itu, plan awalnya saya mau masuk ke pertanian. Jadi kalau misalnya merasa kurang cocok atau bagaimana, itu ketika pandemi sudah mulai mereda, saya akan keluar dari dunia pertanian. Plan awalnya seperti itu. Tapi setelah terjun ke dunia pertanian, ada satu ajang namanya pemilihan Duta Petani Milenial. Nah, pemilihan Duta Petani Milenial itu langsung diadakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang katanya waktu saat itu langsung dikukuhkan oleh Bapak Presiden. Nah, sebenarnya saya ikut
itu pertamanya tuh bukan karena pertanian, tapi karena pengen ketemu sama Pak Jokowi sih Pak. Itu niat awalnya. Iya. Tapi setelah didalami ternyata pertanian itu asik gitu. Iya. Karena menurut saya pribadi yang memang orang tua saya petani, saya nggak pernah sama sekali ke kebun sampai SMA. Yang emang bener-bener kayak ya udah itu kebun saya, tapi saya nggak mau tahu apa di dalamnya gitu. Terus setelah itu saya lebih mendalami ke dunia pertanian, ternyata nggak semua petani itu kayak kuno gitu. Iya. Karena menurut persepsi saya sendiri, tani itu adalah pekerjaan setelah suatu profesi yang akan kita ambil ketika tidak mendapatkan profesi awal seperti itu. Menurut saya pribadi awalnya. Tapi belakangan ini saya berpikir bahwa petani itu juga cita-cita gitu. Apalagi ketika saat ini ada kegiatan yang ambasador agriculture. Di sana saya benar-benar kayak dipertemukan dengan petani dari Sabang sampai Merauke yang memang benar-benar kayak ternyata petani itu sukses gitu. Ternyata dari jadi petani juga sih saya bisa terbang ke sana ke sini. Jadi memutuskan untuk tetap di dunia pertanian sampai sekarang. Sampai kampusnya pun pertanian. Oke, berarti itu yang membuat akhirnya Winda mau Iya. terjun di dunia pertanian. Awal dijerumuskan. Awalnya dijerumuskan, Iya. akhirnya menyukai Iya, dan sangat-sangat sekarang kayaknya sudah semakin mendalami ya. Iya benar sekali. Jadi pasti ada tantangan di awal-awal. Iya benar sekali. Apa aja tuh tantangannya? Tantangannya lebih ke diri sendiri ya. Kalau pertamanya itu saya orang yang nggak mageran, nggak mau panas lah. Tapi kalau sama pertanian kan nggak bisa kayak gitu ya. Emang harus panas. Setelah itu satu lagi kayak geli sama ulet atau apa gitu. Itu sih bener-bener jadi Kan kayak pasti karena bener-bener jadi kayak aduh ini gimana ya kalau saya nggak dalami ya emang sekarang itu kerjaannya gitu. Iya. Dan terbukti juga waktu itu emang bener-bener maksain kenalan sama ulet gitu, kenalan sama cacing-cacing. Dan sekarang waktu ngampus pun kayak berarti waktu belajar waktu ini tuh sekarang yang membuahkan hasil gitu. Ada Sekarang manfaatnya. Iya benar sekali kayak jadi oke lah kita udah kenal cacing gitu. Iya, berarti sudah tidak asing lagi dengan cacing-cacing Iya. itu. Sekarang imut mereka. Jadi tidak menakutkan Iya, ya. benar sekali. Berarti saat itu saat pandemi ya mulai benar-benar saat itu apakah langsung ayah atau ibu mengajarkan untuk menanam? Kan kita udah tahu bahwa di Pancasari itu kebun stroberi ya Stroberi, yang ya, sedang benar. benar-benar digeluti bisnis oleh ayah ya. Iya, benar Iya. Waktu itu apa ininya tanaman yang harus pertama kali Winda olah? Langsung ke stroberi sih pokoknya. Saya lebih ke pariwisatanya. Oh. Karena Bapak kan udah lumayan berumur sekarang. Iya. Jadi mungkin untuk sosial media itu agak kurang. Jadi saya ambil alih di marketingnya. Jadi ya mungkin Bapak di lapangan-lapangannya aja gitu. Iya. Terus setelah itu kayak pelan-pelan juga bisa turun, jadi ini loh stroberi gitu. Pertamanya saya emang mau ke pertanian cuman di pariwisatanya aja. Kayak lebih ke pariwisata pertanian. Iya. Gitu. Iya. Jadi lama-lama juga kayak sekarang antar tamu atau explain ke tamu itu kan otomatis kita harus tahu. Otomatis kita setidaknya kita tahu lah, bukan menguasai ya. Iya. Terus setelah itu ya lama-lama dipelajari, kok asik gitu. Jadinya ya lama-kelamaan jadi mungkin sekarang sama Bapak tuh sering-sering adu-adu argumen gitu. Gini loh Pak, bukan loh gini loh seperti itu. Oke lah, luar biasa ya. Berarti apapun yang Winda lakukan saat pandemi manfaatnya ada sekali. Ada sekali. Berterima kasih sih pandemi. Iya. Jadi dokter. Iya, tapi jadi petani juga luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas tentang kegiatan Winda di dunia pertanian. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan Winda, Duta Petani Milenial. Aduh keren ya, Duta Petani Milenial. Ini keren banget loh, petani loh. Iya, petani. Iya, petani loh. Benar-benar masih muda. Biasanya kesannya petani itu kan yang sudah tua, berumur. Ini anak-anak muda yang benar-benar anak-anak milenial. Nah, kita ngomongin masalah milenial kan zamannya sekarang tuh yang keren-keren gitu. Nah, Winda memilih untuk menjadi petani dan duta petani milenial. Ada nggak sih yang nyibir atau ngebully gitu? Untuk cibiran tuh banyak sekali ya.
khususnya dari teman-teman SMA dulu waktu memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian, kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi cuman ujung-ujungnya jadi petani gitu. Gak usah sekolah juga udah bisa nanam kol gitu. Kayak ada yang paling berkesan sih ya, belajar numbegin harus 4 tahun gitu. Itu yang paling kayak wow banget. Melecehkan Iya, banget. yang menurut saya emang kayak oh berarti ini perlu didalami seperti itu. Padahal numbek itu nggak gampang loh ya. Benar-benar. Kalau kita nggak biasa juga nggak benar caranya, iya kan? Dan sekarang bisa numbek tanpa cuman kita duduk aja udah kebaca sawahnya kan. Iya, Banyak iya. sekali teknologi pertanian yang mungkin saat ini itu belum terjamah oleh kita di Bali sendiri seperti itu. Iya. Dan sekarang Winda sudah dinobatkan sebagai duta petani milenial. Apakah itu membuat ada beban buat Winda? Awal-awalnya sih agak berat ya Mbak Eni, karena kita harus menyesuaikan dengan kesibukan kita di rumah, apalagi kesibukan kita di luar Bali, dan yang memang diwajibkan kayak ya bisa dibilang tugas lah seperti itu. Itu tuh pertama-tamanya agak berat, cuman lama-lama dijalani itu kayak hobi jadinya, kayak sekarang kita terbang ke sini, dan itu juga yang membayar apa yang cibiran-cibiran yang tadi seperti itu. Dan sekarang mereka nanya, kok bisa sih terbang-terbang ke sana ke sini jadi apa? Kan bisa jadi petani gitu. Oh iya Jadinya ya, kan dibalik dia. dibalas ya? Ya benar sekali, langsung pembuktiannya. Iya, betul. Itu jawaban yang klise tapi ngena banget gitu. Menjadi petani tapi kan bisa kemana-mana dan betul-betul menjadi bagian dari orang-orang yang sangat luar biasa Iya kan. benar sekali. Apalagi besok ini di Sumatera ya. Iya, di Siapa Sumatera saja Barat. tuh yang akan hadir? Untuk di Sumatera Barat sendiri itu ada beberapa orang-orang penting yang hadir. Yang pertama ada Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir, yaitu selanjutnya ada Bapak Sandiaga Uno sama Bapak Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian juga. Ya, terus setelah itu ada Bapak RI 1. Kebetulan di sana juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden serta beberapa pejabat-pejabat pertanian se-ASEAN. Nah, ini jawabannya berarti ya. Ini jawaban yang cibiran yang tadi langsung ya. Betul. Nah, di tahun 2023 ini kabarnya Winda juga mengikuti program Yes dari kementerian ya. Nah, bisa cerita kepada pemirsa Bali Now apa itu pengalaman atau program-programnya apa aja? Jadi untuk program YES sendiri itu, YES itu ada kepanjangannya, itu kita di program YES itu ada pemilihan seperti Young Ambassador Agriculture, yang dimana Young Ambassador Agriculture itu diperuntukkan untuk kita menyeleksi usaha-usaha teman-teman di Indonesia di bidang pertanian dan peternakan, yang dimana itu akan diberikan bantuan berupa hibah kompetitif untuk pengembangan dari usaha-usaha mereka seperti itu. Itu sih program utama dari program YES sendiri. Jadi kita juga di sana amanahkan untuk meresonansi petani-petani, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri petani-petani kita sudah berumur seperti itu. Ingin mengimprove juga ke mereka bahwa ini loh petani itu loh nggak kotor gitu. Di sana juga kita di Young Ambassador itu diamanahkan untuk jalan-jalan, hitungannya sih jalan-jalan gratis ya Mbak Eni. Iya, jalan-jalan gratis ke seluruh Indonesia untuk melihat pertanian di sana. Nah, jadi awal cerita di program YES itu ada pendaftaran pemilihan yang ambasador, yang dimana waktu bulan Januari itu kita yang daftar itu ada sekitar 1054 pendaftar dari seluruh Indonesia. 1054 pendaftar. Wow, jadi banget. Pertama itu kita mengadakan seleksi online, ada seleksi berkas-berkas yang diadakan di seleksi berkas-berkas usaha dan lain-lain, itu diadakan dan dipilih 90 besar. 90 besar. Dari 1054 pendaftar. Nggak ada setengah, nggak ada, sedikit sekian banget persen gitu ya. Iya. Nah setelah itu kebetulan saya masuk 90 besar, membawa nama Wiwanda Agro. Lalu setelah itu diadakan bootcamp di Depok. Diadakan bootcamp di Depok itu bulan Februari. Tahun 2023. 2023. Baru sekali, iya. 2023 itu di Depok diadakan bootcamp, yang dimana di sana benar-benar kayak pembekalan, melatih public speaking, kayak leadership dan lain-lainnya, yang dimana kita benar-benar digedor untuk bangun jam 5 pagi untuk senam dan tidurnya jam 12 malam.
besoknya bangun lagi jam 5 pagi gitu seminggu. Dan seminggu. Seminggu bersama seluruh teman-teman yang Yang terpilih notabene ya? adalah pengusaha pertanian seperti itu. Waduh, luar biasa, itu pengalaman juga, kemudian ilmu juga yang Iya, benar didapat sekali. ya. Benar-benar digembleng di situ Iya, ya. benar-benar kayak yang bukan sektor pertanian pun kita belajar, seperti kayak table manner kan. Ya, Kita belajar table manner kan pertama-tama belajar kayak ngapain sih kita belajar table manner gitu. Ternyata nantinya itu dapat jawabannya, nanti kalau kamu mau makan sama Pak Menteri apa mau klontang-klonteng gitu loh. berarti pengembangan diri juga. Iya, benar sekali. Oh, Benar banget, ada di sana personal brandingnya. iya. Setelah itu waktu di sana ada wawancara, ada kayak kuis atau apa yang harus kita jawab, dan ada penilaian-penilaian, ada presentasi singkat yang 1 menit harus sudah jelasin semua gitu. Ada juga kita face to face sama 4 dewan juri yang emang benar-benar dijajal, kayak kalau bisa dibilang kayak mirip-mirip kayak Putri Indonesia lah Iya, ya, iya. gininya Iya, kayak iya. ajangnya itu. Jadi di sana dari 90 itu kita diseleksi lagi ke 70. Diseleksi lagi. Diseleksi lagi ke 70. Kebetulan Astung Kardo lolos lagi. Lolos lagi. Lolos lagi. Jadi di sana dari awalnya yang 1054 itu ada 10 perwakilan dari Bali. Waktu 90 besar ada 3 orang dari Bali yang masuk. Menyempit lagi. Iya, menyempit lagi. Waktu 70 itu kebetulan tetap 3. Kita tetap 3. Jadi waktu di 70 itu kita dipulangkan lagi. Setelah itu bulan Mei tanggal 2 sampai tanggal 5 kita kembali dipanggil ke Bogor. Ke Bogor waktu itu. Ke Bogor kita ada grand final. Itu grand finalnya diadakan di Bogor di Bogor. Setelah itu sama sistemnya hampir sama seperti yang 90 ke 70. Cuman bedanya ini tuh wajib English. Oh, Ya, karena harus menguasai. Benar sekali, karena akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang mungkin internasional seperti itu. Ya. Lebih dinilai di Inggrisnya sih. Iya. Setelah itu untuk presentasi dan segala macam itu ya diusahakan menggunakan bahasa Inggris dan lebih ketat persaingannya seperti itu. Karena kebetulan juga di 70 besar, bahkan di 1000 sekian itu saya adalah peserta termuda. Termuda. Umurnya masih 19 tahun. Yang lainnya udah Yang jauh lainnya di atas. udah ya 20, 35. Karena di sana kan kayak pengusaha. Iya, betul. Jadi kayak udah berumur lah, Iya. agak di atas senior lah sedikit. Senior ya. Iya. Benar sekali, waktu 70 itu masih menjadi pertimbangan kayak bisa nggak sih orang ini gitu. Terus setelah itu waktu 70 itu kita ada pengumuman final. Pengumuman final itu dipilih 50 orang. Yang benar-benar pilihannya tuh berat sekali. Karena saingannya tuh ada S3, lulusan luar negeri, dan emang benar-benar yang expert gitu di bidangnya. Terus setelah itu bertemu sama banyak sekali teman-teman di sana. Padahal di sana tuh udah pasrah sebenarnya. Kayak ya udahlah nggak mungkin menang gitu. Ternyata masih dikasih kesempatan untuk Lolos lagi ke di final. berapa besar? Udah 50. 50. Udah stop segitu. Oh, sampai 50. Karena memang dikukuhkan itu 50. Setelah itu dibalik lagi ke daerah masing-masing dan tugas kita ya di daerah sekarang. Kalau berarti- dipanggil ya harus siap gitu. Ya, 50 itu adalah duta. Yang ambassador agriculture. Oke, Iya, betul sekali. waduh, luar biasa ya. Termuda ya saat itu. Sampai sekarang. Tetap. Iya. Dan orang tua gimana, support dari orang tua? Sangat support sekali gitu. Kadang-kadang sampai bapak saya nggak tahu kalau saya berangkat gitu. Oh, udah di Bogor ya gitu. Oh ya. Ayah juga sibuk ya, Bapak ya? Bener. Kebetulan sekarang ayah kesibukannya skripsian sih. Oh ya. Iya. Maksudnya kuliah Kuliah S2, S1. S1. Iya. Oh, Itu juga membuktikan kalau mendalami ya. nggak pakai umur gitu belajarnya. Iya, betul. Kan nggak ada telatnya kan. Iya, benar Umur sekali. berapapun kita masih bisa mengejar ilmu. Iya, wah keren. Makanya ayah dan anak itu luar biasa ya. Iya. Kejar-kejaran ilmu ya. Iya benar. Sekarang kan jadinya adu-adu argumen sih. Iya, lebih iya. adu argumen. Tapi kan untuk yang lebih apa ya, untuk Lebih ilmu. baik. Iya, betul. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan kami masih berbincang-bincang tentang dunia pertanian. Winda, duta Petani milenial. Nah, Winda sudah kemana-mana nih, sudah ke
hampir ke seluruh Indonesia, hampir ya. Nah, itu kan pengalaman yang sangat luar biasa. Apa yang sudah bisa Winda terapkan nih di rumah, di bisnis keluarga, pengalaman Winda yang sudah kemana-mana bersama para duta-duta petani milenial? Jadi banyak sekali yang sudah diterapkan secara nyata, khususnya di desa saya sendiri sekarang menggagas sebagai desa kawasan petik stroberi, bisa dibuktikan sendiri untuk di Pancasari sendiri. Kalau mau ini lewat di Pancasari mungkin banyak sekali sekarang ditemukan petik-petik stroberi gitu ya. Yang lagi ngetren sekarang kan petik stroberi sendiri seperti itu. Itu yang di desa sendiri. Kalau untuk yang di tempat saya sendiri, itu khususnya di Wiwanda Agro, itu ada beberapa teknologi-teknologi yang sudah kita serap. Yang pertama ada drip irrigation, yang dimana drip irrigation itu kita jadi for your information, di tempat saya ada sekitar 100.000 tanaman stroberi. Sekitar 100.000. Kalau secara logika kita mau nyiram kan lama ya, mau ini. Nyiram satu-satu gitu kan lama banget ya. Jadi di sana kita pakai drip irrigation yang dimana bisa nyiram yang benar-benar kayak cuman duduk, pencet, ya udah siram semua. Cuman nungguin aja. Iya, betul. Itu udah efisien sekitar 5 sampai 10 tenaga kerja sih untuk nyiram aja. Jadi mengandalkan teknologi, tidak perlu banyak banyak orang lagi. Ya benar, itu baru salah satu, dan pengembangannya lagi ada sekarang Internet of Things. Yang dimana Internet of Things itu kita bisa nyiram, kalau tadi nyiram duduk semua tanaman kesiram itu kan udah lumayan membantu ya. Tapi sekarang itu ada pengembangannya, kita bisa tidur di rumah tanamannya kesiram seperti itu. Oh, sudah disetting? Just setting. Jadi sekarang ada Internet of Things yang dimana langsung connect ke mesin-mesin yang ada di kebun sendiri. Itu langsung dari HP, ya on-in aja langsung kayak ya udah semua jam kesiram sekian gitu. Sudah menyiram sendiri. Walaupun kita tidur pun nanti disetting aja setengah jam lagi nyiram, sejam lagi mati, ya itu bisa. Efisien sekali. Itu mencontek caranya yang ada di Jepang. Ya. Caranya aja dulu, nanti Sun datang ke sana. Iya, berarti kan sekarang sudah terlaksana, sudah diaplikasikan ya. Sudah terlaksana itu untuk di kebunnya sendiri. Setelah itu ada lagi pengembangan baru. Sekarang baru beberapa ini launching, itu ada wine. Kita ada wine strawberry. Kita ada wine strawberry dan ada beberapa wine buah lainnya yang kalau wine kan sasarannya lebih ke internasional ya. Itu yang emang internasional tuh kayak ya ini enak gitu kan, berarti udah masuk lah sedikit seperti itu. Sekarang juga yang paling baru launching 1 bulan lalu, kita ada buat selai strawberry tanpa bahan pengawet. Itu yang luar biasa dari ya. Produk olahannya. Iya. Nah, Winda ini kan petani muda. Apakah bangga menyandang ini semua? Duta petani milenial. Bangga sekali ya. Yang pertama kita lihat dari aspek perempuannya. Tidak banyak perempuan yang ingin menjadi petani seperti itu. Pasti kalau misalnya kita tanya mau jadi apa, pasti mau jadi kerja kantoran yang di AC gitu. Tidak banyak dari mereka yang ingin menjadi petani, apalagi seorang perempuan seperti itu. Yang dimana kita sekarang bisa membuktikan bahwa ini loh, perempuan tuh bukan cuman yang kerja di kantoran, bukan cuman yang kerja di bank seperti itu. Banyak sekali juga kalau ada orang yang masuk jurusan pertanian katanya mau kerja di bank gitu, mau membantah itu sih lebih tepatnya. Kayak kita lo emang benar-benar ke pertanian tapi yang enggak yang nyangkul gitu. Iya, betul. Petani milenial lah ya. Iya. Oke. Winda, pendapat Winda bagaimana nih tentang bahwa petani itu lebih condong kalau orang berpikirnya kotor, kemudian kuno gitu. Gimana menurut Winda? Nah, benar sekali, kalau kita mendengar kata pertanian itu pasti identik dengan orang tua yang nyangkul di sawah seperti itu. Biasanya kan ada di buku-buku anak SD itu seperti itu mau ini. Jadi saya di sana ingin mengubah stigma masyarakat di mana kayak petani itu loh banyak teknologi-teknologi yang bisa kita kembangkan gitu di Bali, khususnya kayak ingin menjadi percontohan. Kayak kalau nggak percaya, ini tempat saya ada loh. Di sana juga ada saya moto yang kebetulan membawa saya jadi juara yang ambasador ini. Di sana ada saya, kalau jadi petani itu moto saya no baper, no minder, jadi miliarder. Jadi di sana saya ingin membuktikan bahwa kalau jadi petani ya nggak boleh baper dulu. Diambil dari pengalaman pribadi sih ya, nggak boleh baper karena cibirannya, jangan minder karena cuman petani gitu. Petani juga hebat loh. Dan yang terakhir juga jadi miliarder. Kenapa saya di sana jangan ambil jadi miliarder?
karena yang saya ajak lomba waktu ini 90% dari mereka adalah miliarder di Indonesia. Kebetulan ada kayak bapak-bapak punya puyuh berapa sekian juta ekor puyuh, kayak wah itu Orang-orang tuh sukses orang-orang semua. sukses semua gitu. Mungkin saya bisa bilang anaknya dia di sana yang paling bungsu. Iya. Kayak ini loh, jadi petani itu kayak ya mungkin kita agak sakit dulu di awal karena itulah ngapain sih cari petani, nggak bisa ya cari kerja lain gitu, nggak minder gitu. Ya inilah hasilnya gitu. Iya. Petani itu keren loh. Ya keren banget. Yang paling saya rasakan sih ya bisa terbang kemana-mana itu gratis ya, Iya. gratis banget. Iya, Itu sudah bahkan gratis. dikasih uang saku. Benar-benar. Gratis iya, dapat Dapat uang uang iya, iya, jalan-jalan ilmu iya. jalan-jalan iya, dapat Ilmu ilmu iya. iya. Benar Luar sekali. biasa ya. Keren ya pemirsa. Baik, kita akan kembali lagi. Kita masih membahas tentang kegiatan Winda, harapan-harapan Winda di dunia pertanian. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen keempat bersama Winda, Duta Petani Milenial. Aduh, luar biasa. Kalau kita ngomongin tentang petani, tapi di sebelah saya tuh anak muda, itu luar biasa banget. Nggak main-main gitu ya. Oke Winda, kalau kita ngomongin masalah apa ya, dari tadi tentang pertanian, tentang pengalaman yang sudah Winda dapatkan. Ini kan sekarang Winda sudah mendapatkan segudang prestasi, segudang pengalaman yang sangat luar biasa kesana kemari. Nah, apa cita-cita kedepannya Winda di sektor pertanian di Bali? Di Bali khususnya. Oke, kalau untuk sektor pertanian di Bali sih ya, Winda pengennya itu untuk sektor pertanian nggak cuma notabene di pertanian doang, itu juga dikolaborasikan dengan pariwisata, karena seperti yang kita tahu itu Bali itu identik dengan pariwisata, yang dimana banyak sekali orang ke Bali itu mau kemana, pariwisatanya gitu. Jadi kita juga bisa memadukan sektor pertanian dengan sektor pariwisata. Contohnya seperti yang telah Winda jalankan sekarang, itu ada agrowisata yang dimana kita memang basicnya di pertanian, tapi dikolaborasikan dengan pariwisata, yang dimana itu juga akan menambah harga jual suatu pertanian itu bisa bahkan sampai 5 kali lipat, seperti itu. Winda juga harap untuk di Bali sendiri lebih banyak lagi anak-anak muda yang mungkin memutuskan untuk terjun di dunia pertanian, seperti itu. Iya, karena di Bali kan memang sektor pariwisata memang sudah sejak zaman dulu ya, sangat apa ya, memang sudah ininya ya, apa mata pencaharian masyarakat Bali. Dan kemudian di saat pandemi akhirnya meluluh lantakan pariwisata itu semua beralih ke pertanian. Jadi sekarang di saat pandemi sudah mulai berangsur-angsur menghilang, nah itu Dikolaborasikan, itu akan menghasilkan sesuatu yang wah sekali. Iya, iya betul-betul. Oke, nah mungkin ada yang ingin Winda sampaikan mungkin? Untuk teman-teman yang ada di Bali, khususnya penonton Bali Now, di sini mungkin teman-teman menganggap bahwa dunia pertanian itu adalah dunia yang kotor. Kita ada mengenal pertanian, kita ada mengenal dua petani Bu Eni. Yang pertama ada petani by nasib, sama yang kedua by design. Apa Jadi itu? yang pertama itu ada petani by nasib, yang dimana orang memilih sektor pertanian ya karena nasib gitu, ya udah nasib, ya udah jadi petani gitu. Itu petani by nasib menurut saya pribadi. Tapi kalau petani by design, kita memang yang benar-benar mendalami sektor pertanian, yang memang benar-benar kayak ya fix saya harus ke pertanian, seperti itu. Yang dimana saya juga ingin memunculkan bahwa petani itu juga bisa masuk di list cita-cita orang, seperti itu, karena petani juga bisa menjanjikan By nasib dan by design. Wah, keren ya. Nah, apa pesan-pesan buat teman-teman seperjuangan di sektor pertanian ini? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Untuk kesannya sih, pertama saya nggak tahu kalau dunia pertanian itu seluas ini ya. Untuk dunia pertanian itu seluas ini, awalnya mengira ya petani ya nyangkul, ya udah pulang gitu aja gitu. Ternyata pertanian itu ya yang sampai sekarang ada juga kita nyiram nggak pakai tenaga gitu, yang memang benar-benar seperti efisiensi sekali. Untuk pesannya semoga kedepannya bisa lebih mengembangkan
agar bisa menjadi percontohan seperti yang bisa menarik lagi resonansi kita di kaum milenial seperti itu. Waduh, luar biasa ya Mbak Lina, kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, anak muda petani milenial ya, aduh, yang sangat luar biasa. Semoga apapun cita-cita, mungkin apapun ilmu yang sedang Winda geluti sekarang di dunia pertanian bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, matur semua sudah hadir di Bali Now. Semoga nanti sukses ke depannya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Winda, Duta Petani Milenial. Semoga apapun yang kita bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Henny Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.